Ya, apa Bang Icam ya? Bang Icam kali ya? Ya, Bang. Nggak ada sebelum kan. Ada di bawah, Beb. Bawah di lemari putih itu. Oh, di bawah, lantai bawah. Iya, di bawah. Tapi lantai putih. Bukannya di Ubin, di sini di bangku hijau di bawah. Di Ubin diambil kakek. Oh. Dulu tadi beli di bawah. Di tamu itu yang kecil itu. Putih itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzir nafsun ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Syukur alhamdulillah kehadiran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita dapat melakukan kegiatan melaksanakan ujian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Mudah-mudahan dan mendapat syafaat di hari kiamat menjadi manusia yang selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat. Mari kita mulai kajian kita pagi hari ini dengan membaca coba nyambung. Nah, Punya apa baca sih di ya, apa masuk? Yang baca saya takut. Tapi kok jalan nggak nyambung? dari nyambung. Sebagian ulama, ahli hikmah, mengatakan barang siapa tidak takut kepada Allah, tentu tidak takut akan selamat dari kesalahan bicara. Barang siapa tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharapkan dan yang subhat. Sebagian ulama ahli hikmah eh, mengatakan barang siapa tidak takut kepada Allah tentu tidak takut akan selamat dari kesalahan bicara. Jadi kenapa dia tidak takut kepada Allah? Karena dia tidak punya ilmu. Sudah jelas. Ya, tidak akan takut selamat dari kesalahan bicara. Jadi orang yang salah bicara karena tidak ada di dalam hati dan pikirannya itu ketakutan untuk siksaan Allah, ya kan? Kemudian barang siapa yang tidak takut kepada
kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang dia diharamkan dan yang subhat. Jadi orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin atau anggota dewan, dia tidak takut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa dia buta untuk ilmu agamanya, buta terhadap pengetahuannya tentang siapa dirinya dan siapa Allah. Jadi dia tidak takut. Kenapa orang-orang itu berani? Ya karena nafsunya yang bicara, bukan hati dan pikiran. Kita lanjut. Lanjut tuh. Barang siapa tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Barang siapa tidak memelihara amalannya, maka dia tidak akan selamat dari riya. Barang siapa yang tidak, barang siapa, ya artinya siapa saja, ya kan, namanya manusia, tidak memutuskan dirinya, buat putus diri dari harapan terhadap orang lain. Tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Ya, dari harapan orang lain. Harapan orang lain, kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia diharapkan untuk bisa membantu dan menyelamatkan orang lain, membantu orang lain. Dia ternyata dia orangnya yang tamak dan rakus. Itu seluruh manusia itu ada di dalam diri manusia, tamak dan rakus. Kalau kesempatan hari ini dia menjadi harta, menimbun harta sebanyak-banyaknya selama menjadi pejabat, menjadi anggota dewan. Mungkin hanya jangka 5 tahun itu dia akan menimbun hartanya dan dia tidak peduli orang lain. Padahal dia bersumpah untuk selalu iming-imingnya untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Ini adalah cerita saja. Jadi barang siapa yang tidak memelihara amalannya, maka dia tidak akan selamat dari dia. Apa itu amalannya? Yaitu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak pelihara. Kenapa? Dia sudah punya kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia sejahtera. Tapi dia tidak melakukan amalannya untuk melakukan berbagi kepada orang-orang susah. Nenek, Barang siapa tidak memandang cukup pada Allah, kepada Allah sebagai pemeliharaan hidupnya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan ini. Dan bagi siapa yang tidak memperhatikan orang yang pertama ilmunya dan amalnya dari dia, maka dia tidak akan selamat dari sifat itu haram dan merusak zatnya seperti bakar haram dan hukumnya tidak kasih dulu. Jadi barang siapa yang tidak memandang cukup, ada orang yang tidak memandang cukup kepada Allah. Setiap dia mendapatkan nikmat dari Allah, kurang terus, merasa kurang terus.
tidak merasa cukup sebagai pemelihara hatinya. Jadi hatinya itu kalau kata ini kurang. Jadi selalu dia untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya. Dia merasa kurang. Tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. Jadi orang iri itu adalah orang yang hatinya itu memandang orang lain itu musuh dia. Rakyat itu musuhnya, ya kan? Saya dulu, saya aja belum dapat apa-apa. Dapat perusahaan satu, perusahaan tambang satu, kurang. Tambah lagi perusahaan yang lain, kurang juga. Sampai 16 perusahaan tambang. Itu Luhut Binsar Panjaitan. Dia serasa kurang terus. Dan dia memandang orang lain itu adalah orang yang tidak membutuhkan kekayaan yang diberikan oleh Allah melalui dirinya. Dan inilah contohnya Luhut Binsar Panjaitan adalah manusia yang iri, dengki, benci, pelit, kir, dan sombong itu manusianya. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmunya. Ya, barang siapa tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmunya, dia dan amalannya dari dia, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Ah, seperti Purbaya ya. Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Ilmunya itu lebih tinggi daripada sifat-sifat orang-orang tamak dan rakus itu seperti Lut, Binsar Panjaitan ya. Semuanya orang-orang memandang bahwa siapa itu Purbaya, saya lebih hebat. Tidak banyak ujub. Orang ujub itu Luhut Binsar Panjaitan itu contohnya itu setannya itu. Haram karena zatnya seperti bangkai. Kalau haram itu kalau yang dinyatakan di dalam Allah dalam Al-Quran itu bangkai itu haram. Tidak boleh dimakan. Haram karena hukumnya seperti seperti telur hasil curian. Curi telur aja, cara mendapatkan telur itu, cara mendapatkan kekayaan itu dari hasil curian. Nah, menggelapkan sesuatu yang terang benderang. Nah, dan dia banyak tambang-tambangnya di Indonesia, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi terpinggirkan, ya, seperti aguan yang merobot semua kekayaan harta petani, semuanya dihajar, dia sungai ditimbun, sehingga orang-orang yang punya sawah sendiri itu tersiksa karena sifat daripada perbuatannya. Inilah namanya sifat-sifat sombong dan ujub karena dia punya. Lanjut terus, naik lagi. Manfaat yang mencapai di derajat haram yaitu sesuatu yang diharamkan antara halal dan haram, tapi hati lebih cenderung pada keharamannya. Umat yang derajat halal dan haram seimbang sehat seperti ini lebih ditinggalkan termasuk Warak. orang. Subhat yang Diragukan. diragukan keharamannya, sebaiknya halal ini ditinggalkan. Jadi kata subhat itu ada terbagi tiga. Yaitu subhat yang mencapai derajat haram. Ya, yaitu selalu yang diragukan antara halal dan haram. Berarti derajatnya haram.
Yang diragukan misalnya kekayaan yang kita peroleh melalui sebagai karyawan misalnya atau sebagai pejabat. Nah, dia mendapatkan sesuatu yang lain tidak tahu. Dan dia habis sikat semua, di semuanya digelapkan, itu namanya subhat. Diragukan apakah hartanya halal atau haram. Tetapi hatinya lebih cenderung kepada keharamannya. Kenapa? Karena dia hatinya itu yang berbicara, bukan akal pikirannya, bukan agamanya, bukan imannya yang bicara, tetapi hatinya yang bicara. Sikat saja semua, mumpung kita ada kesempatan untuk memperolehnya. Waktunya kan hanya 5 tahun jabatan itu. Tertimbun semua kekayaan. Nah, inilah orang-orang yang disebut sebuah yang nggak tahu halal atau haramnya. Ya, hidup mewah, tapi dengan cara mendapatkan kekayaan itu. Itu dimakan sama dia menjadi darah daging. Kemudian subhat yang derajatnya halal dan haramnya seimbang. Jadi kekayaan yang diperoleh itu seimbang. Ya, ya bila bila ditinggalkan terus masuk menjadi warak. Jadi gaji dapat, kekayaan yang diperoleh secara yang tidak benar dapat juga. Semuanya seimbang, sama timbangannya. Gaji dimakan, kemudian harta kerampokan, korupsi dimakan, semuanya hidup mewah, ya itu terjadi dalam pejabat-pejabat kita di Komisi 11 itu semuanya, yaitu termasuk meninggalkan warak. Nah, seperti ini bila ditinggalkan termasuk warak. Nah, seperti Pasar ungu dia tahu bahwa kekayaan yang diperoleh selama dia menjabat menjadi anggota dewan itu semuanya haram. Dia tinggalkan itu, dia keluar dari sana. Di sana adalah harta yang tidak jelas. Nah, itu pasal umum, sudah benar. Tapi yang lain tetap aja menari-nari memakan harta-harta yang diperoleh dengan cara tidak benar. Kemudian subhat yang diragukan haramnya, sebaiknya hal ini ditinggalkan. Diragukan. Kalau bukan dari gaji kita, bukan dari jerih payah kita, ngapain kita makan? Itu akan menjadi siksaan bagi diri kita sendiri. Yang namanya subhat. Jadi kita harus tahu ini cara-cara memperoleh kekayaan. Terus, lanjut. Kalau waktunya habis. Tinggal, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Karena kebenaran itu mengandung ketenangan, sedangkan bohong itu mengandung keraguan. Masuk itu dapat merusak iman seperti halnya Adam, Hawa. Eh, eh, Jadab. Halnya Jadab ya. Adam Ratrawali. merusak Merusak madu. madu. Adam itu baik. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau sesuatu yang meragukan kita ini halal atau haramnya, bisa dapatkan uang, mendapatkan rezeki, ya, ya, tinggalkan, ragu kita. Kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Misalnya kita tiba-tiba dapat uang, ini banyak sekali dapatnya. Dari mana uangnya ini? Dibagi-bagikan oleh kepala sekolah misalnya, atau oleh kepala kantor kita. Ini uang panas ini banyak. Ya banyak yang terjadi seperti itu. Nah ini diragukan. Ya banyak itu kepala sekolah yang memperoleh uang-uang yang diragukan. Saudara aturannya tidak boleh memungut
daripada orang tua karena bebas, anak-anak sudah bebas dari bayaran, tak boleh. Nah, saya dikerjakan, ini mumpung nih, apa namanya istilahnya, bagi-bagi itu harta yang namanya Spanyol, separuh nyolong. Ini ini Spanyol nih, uang Spanyol itu biasa terjadi di pejabat-pejabat itu, traktir orang makan semuanya, guru-guru dikasih, ini kamu dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian, tapi hartanya separuh nyolong. Karena kebenaran itu mengandung ketenangan, sedangkan bohong itu mengandung keraguan. Jadi ragu ya. Mendingan ditinggalkan saja kalau ada Spanyol itu ya, separuh nyolong. Jadi hasud itu dapat merusak iman seperti halnya jadam patrawali merusak madu. Madu itu kan manis. Jadam itu pahit, patrawali itu pahit, ya. Kemudian dimasukkan ke madu, rusak. Jadi madu itu tidak jadi manis lagi. Nah, ini seperti itulah namanya hasud, ya. Jadi orang yang tukang hasud itu seperti itu. Nah, lanjut tuh. Halo. Barang siapa suka memuji diri atas amalan yang baik, sungguh sia-sia syukurnya dan hapus amalannya. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amalnya. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik. Sesungguhnya kerusakan hati manusia adalah perkara mereka berbuat dosa disertai dosanya akan diampuni. Dan mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Apabila beramal tidak ikhlas, mereka memakan rezeki Allah tetapi tidak bersyukur. Mereka tidak ridho terhadap pemberian Allah. Mereka suka mengubur orang mati di antara mereka, tapi tidak mengambil pelajaran. Ya. Barang siapa suka memuji diri. Jadi orang memuji diri itu banyak, kebanyakan itu. Dia mendapatkan sesuatu, dia memuji dirinya sendiri atas amal baiknya. Nah, sungguh sia-sialah syukurnya dan hapuslah amalannya. Jadi orang yang memuji-muji dirinya sendiri ini, berkat saya menolong dia, dia jadinya begini. Itu muji diri kita sendiri, tidak usah, tidak perlu itu, diam aja. Kalau orang itu sudah bersuka apa, kita yang tahu, ya adalah hasil dari dia. Tidak usah diberitahu kepada orang lain. Allah tahu. Ya, sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amalnya. Jadi dia menolong orang, kemudian dia ceritakan kepada orang lain bahwa dia ini adalah menyelamatkan dia. Ini namanya amalan yang dibuat berbaik itu sudah hilang, ya. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik. Jadi kita perbuat baik, tetapi kita muji-muji diri kita sendiri, kemudian melihat orang itu adalah karena kita yang menolongnya, dia sukses. Ya. Nah, itu hilang semuanya, tak usah, dilupakan saja. Sesungguhnya kerusakan hati manusia itu ada 6 perkara. Ya, satu, mereka berbuat dosa, disertai dosanya akan diampuni. Jangan anggap dia berbuat dosa, dosanya, ah, mumpung ada kesempatan nih, tidak apa-apa, tidak ada orang yang lihat, tidak ada yang tahu, saya berbuat dosa. Nanti Allah juga akan mengampuni dosa. Ini salah satu di antaranya merasakan eh, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang keduanya, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sudah banyak menuntut ilmu pengetahuan seperti terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
orang Israel mencari ilmu agama. Kemudian dia ambil itu buku-buku satu peti, ada 60 macam buku-buku ilmu pengetahuan. Tetapi dia ilmu itu hanya didapat, tidak diamalkan. Dia tidak ada dasarnya. Buat apa dia mencari ilmu? Ya kan? Apabila beramal tidak ikhlas. Jadi yang ketiganya ya, beramal tidak ikhlas. Kita melakukan sesuatu amalan, kita capek menganggut tanah, menimbun tanah orang lain, tetapi tidak ikhlas. Ya, seperti jalan kita ini yang lagi rusak. Kita nolong orang. Nah, hati kita tidak ikhlas. Ya, lakukan saja. Mudah-mudahan Allah yang tahu. Mereka memakan rezeki Allah, tetapi tidak bersyukur. Kebanyakan orang tidak puas-puasnya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki itu kan mulai dari kita, dari diri kita sendiri. Kita bisa melihat, mendengar, bicara, ya, hati dan pikiran kita sehat, ya, pendengaran, penglihatan, hati, pikiran. Kemudian kita harus bersyukur. Kita diberikan makan, nikmat, segalanya, tempat tinggal, ya, yang nyaman itu kita harus bersyukur. Nah, mereka tidak ridha terhadap pemberian Allah. Artinya, orang yang tidak bersyukur itu secara apa? Hendaknya diberikan sedikit atau banyak. Kita bangun tidur, kita sudah sehat, bisa bicara, bisa jalan, itu sudah harus bersyukur. Tidak harus makan melalui mulut kita. Kemudian mereka suka mengubur orang mati di antara mereka, tapi tidak mengambil pelajaran. Kita bisa menolak pergi menguburkan orang mati, ikut-ikutan aja. Harusnya ketika kita menguburkan orang yang mati, itu kita ambil pelajaran. Kita juga akan mati, tidak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa adalah amalan-amalan yang akan kita bawa. Nah, banyak yang kita saksikan orang mati, tidak bawa apa-apa, tetapi kita tidak ambil pelajaran. Kalau kita juga akan mati, harus membawa yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu melakukan kegiatan yang baik-baik. Kemudian ya tuh, siapa tuh? Baca dulu, baca udah. Coba baca atau Hatim, Hanan. Oh, ya udah, ya udah. Oh, Mariam dulu, Mariam. Jadi Mariam. Pancing. Mariam dulu. Gitu loh ya. Oh iya, udah. Diriwayatkan dari dari di Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya, tidak ada suaranya. Sesungguhnya, sesungguhnya, tidak didengar baca. Sesungguhnya tidur. Ya bang, ya bang saja. Nah, sekarang baca lagi ya. Baca, mana baca nih? Gak kuat aku sekarang deh, gendong dia deh. Mana kok? Belum Dia gak kuat deh. belum dengar tuh. Pas. Kita udah baca semua berkali-kali baca nih. Coba siapa yang baca tuh? Baca, baca. Baca. Caca. Hatim, baca ke siapa? Cak.
kecil tulisannya ya. Nggak bisa. Langsung. Kecuali kepada Allah. Nah, baca. Masa dia mimpi? Kepada kepada manusia tidak Bacanya. Siapa ledak-ledak? Tidak, ya. Bagus tuh baca tuh diajarkan oleh Abang Anan. Itu harus begitu ya. Dosennya Bangca. Nah, nanti Bang Atin sudah itu ya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, ya, barang siapa yang bangun di pagi hari, misalnya kita bangun pagi hari, lalu mengadukan kesulitan hidup kepada orang lain. Ya, kita bangun pagi nih, kita hidup sulit, tapi ngadu kepada orang lain. Maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya, tidak rela akan takdirnya. Jadi, kalau kita mengadukan nasib kita kepada orang lain, menceritakan masalah-masalah kehidupan kita, kesulitan hidup kita kepada orang lain, berarti sama dengan mengadukan Tuhannya, mengadukan Allah dengan takdirnya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus mengadunya hanya kepada Allah, tidak mengadu kepada orang. Kita sulit hidup kita ngadu kepada orang. Berarti kita ngadukan Tuhan kita sendiri. Kemudian menetapkan atau menceritakan nasib yang jelek dengan hati yang tidak rela akan pemberian Tuhan. Ya, Ilmuwan Tuhan itu tidak adil. Nah, ya nasib kita memang nggak beruntung. Tuhan tidak adil. Kok saya diberikannya sedikit? Ya, orang itu dikasih banyak. Nah, itu berarti menganggap mengadu ke apa? Itu maksudnya Allah itu jelek sifatnya, gitu ya. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh sikayah kecuali kepada Allah. Sikayah itu artinya apa? Seperti yang dilakukan di atas tadi. Mengadukan nasib kepada orang lain, kemudian mengecilkan pemberian Allah, tidak mensyukurinya, itu namanya sikayah. Kecuali hanya kepada Allah. Kita ngadu pada Allah, bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya terima apa saja yang kau berikan kepada saya. Mau ditempatkan di tempat yang susah, saya ridha ya Allah. Apakah saya diberi rezeki yang cukup, saya ridha ya Allah. Nah, itu namanya kita sikayah kepada Allah. Seperti Nabi Ayub alaihi salam, ya, ketika dia kaya
dermawan, kemudian dia selalu membuat perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah, tetapi dia hanya selalu mengatakan, kalau si Ayub ini sudah menjadi orang sombong, biarin aja lah, kekayaan itu hanya datang dari Allah, apakah saya itu akan miskin, apakah saya akan apa, saya tidak peduli, tapi Allah yang lebih menempatkan saya seperti itu. Nah, itu Nabi Ayub itu adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan. Nah, jadi yang si kaya itu hanya ngadu kepada Allah saja. Kalau orang lain menghasut kita untuk mengatakan bahwa kita tidak menyembah Allah lagi, nah ini artinya kita tidak mengecilkan Allah. Kecuali kepada Allah hanya kita melakukan. Jadi si kaya kepada Allah termasuk berdoa. Jadi berdoa itu harus wajib. Kalau orang yang tidak mau berdoa kepada Allah bahwa dia nasib dia bagaimana, bangun tengah malam kita bangun orang lagi tidur kita berdoa. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah yang terbaik untuk diri saya, untuk keluarga saya, anak cucu saya, mau dimanapun ditempatkan asal ridhamu ya Allah saya terima. Nah, itu kita berdoa. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa saya, dosa keluarga saya, orang tua saya, nenek moyang saya, guru saya, tempat sejawat kita. Kita semuanya ngadukan kepada Allah. Saya tidak bisa menolong mereka, tapi engkaulah yang penolong yang terbaik. Itu doa ya. Jadi kita mendoakan orang lain. Ya dengan doa itu kaum muslimin muslimat seluruh penjuru dunia dan setiap orang itu yang menerima doa kita, kita akan mendapat satu kebaikan. Bayangkan kalau jutaan orang yang kita doakan, ya misalnya, ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa orang-orang yang tertindas, yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Ampuni dosanya, maafkan kesalahan. Ya masukkan dia, ya Allah menjadi orang-orang uh, yang terbaik di sisimu. Mujahid, ya mujahid arti menjadi orang-orang yang suhada. Jadi kalau dia terbunuh atau dibunuh oleh Zionis Israel, maka dia adalah menjadi suhada. Kenapa? Dia mempertahankan haknya. Nah, itu di Palestina terjadi seperti itu. Begitu juga orang-orang yang pergi datang ke sana, relawan yang datang ke sana dibunuh, ditembak, dizalimi oleh Zionis Israel itu. Ini adalah matinya adalah suhada. Itu adalah syahid. Dia akan menjadi orang yang bersama-sama dengan Nabi nanti Muhammad SAW dan orang-orang yang saleh di akhir zaman. Jadi sikaya kepada Allah sama dengan termasuk doa. Sedangkan sikaya kepada manusia berarti tidak ridha akan pemberian. Ya. Jadi kalau sikaya kepada manusia tidak ridha akan pemberian Tuhan. Lanjut, Hakim, Hatim. Benar belum? Hatim apa nih? Tim ya. Sebagai nabi yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, apakah aku tidak perlu kepadamu kalimat-kalimat doa yang telah diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika dia melewati lautan bersama Bani Israel? Jawab kami bersahabat, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, bacalah. Dibacalah ya. Jadi barang siapa, katakan, kata sebagaimana hadis Nabi yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, ya, apakah itu tidak perlu mengajarkan? Apakah aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam? Apa nama doanya? Ketika dia melewati lautan bersama Bani Israel, ya, melalui lautan. Nah,
bersama Nabi Musa. Siapa yang melewati lautan adalah Nabi Musa, ya kan? Bersama Israel. Bani Israel itu adalah kaum yang mengikuti Musa, rombongan Musa. Jawab kami, sahabat, tentu saja, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, nah, bacalah. Nah, yang baca oleh Anan. Anan baca. Tadi Hatim. Ini doa Nabi Musa ini ya. Kita baca coba. Ya Allah, segala puji bagimu kepada Engkau yang aku mengadu dan hanya Engkaulah yang bisa memberikan pertolongan tidak daya dan supaya serta tiada perbuatan. Nah, ini. Jadi ini doa Nabi Musa ya ketika dia akan melewati lautan. Di belakang musuh, di depan lautan. Bagaimana? Dia terdesak ini. Jadi Nabi Musa dengan beserta rombongannya, apakah dia mau ke belakang nanti dia akan dihajar, ada dipukuli atau dibunuh oleh musuhnya. Di depannya lautan, bagaimana caranya? Jadi Nabi diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya Allah, segala puji bagimu. Jadi kita hanya mujinya kepada Allah. Kepada Engkau aku mengadu. Dan hanya kepada Engkaulah yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada penolong yang lain. Kalau di belakang musuh kita, orang yang mengejar kita, yang mau membunuh kita, itu Nabi diberikan doa. Kepada Engkau mengadu, kepada Engkau kami minta pertolongan. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan upaya mau kemana, mau naik ke langit, tidak ada. Mau menyeberang lautan tenggelam, tidak ada daya dan upaya, serta tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini doanya. Kita harus punya. Jadi kalau hal ini di dalam hidup kita, kita sempit masalahnya, kita berdoa seperti doa yang dilakukan oleh Nabi Musa beserta rombongannya. Di belakang ada musuh, di depan ada lautan. Hanya pertolongan dari Allah saja. Yang maha tinggi lagi maha agung. Lanjut. Panan. Anak udah tengah ayahnya nih. Wahai Sulaiman, kami memohon pertolongan kepadamu kembalikan Suaranya tidak dengar. Putus. Ulang lagi, ulang. Ulang. Cek. Ya, coba. Tadi nggak kedengeran. Tidak dengar. Jauh. Al-Amasi berkata, udah kedengeran belum? Sudah. Setelah aku mendengarnya, doa dari saudara kandungku, yaitu Al-Asadi Al-Kufi yang menerima doa itu. Al-Amasi juga berkata telah datang kepada seorang dalam mimpi. Dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah doa tersebut dengan kalimat di bawah ini. Dan kami memohon pertolongan kepadamu di dalam kesukaran yang ada pada kami, memohon kebaikan dalam semua urusan kami. Ya. Jadi
Al-Amasi berkata, setelah aku mendengarnya doa dari saudara kandungku, yaitu Al-Asadi Al-Kufi yang menerima doa itu, Al-Amasi ya juga berkata, telah datang pada seorang dalam mimpi. Dan seseorang datang ke dalam mimpi. Dia berkata, apa bunyi mimpinya? Wahai Sulaiman, tambahkanlah doa tersebut dengan kalimat di bawah ini. Nah, jadi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya. Ya, wahai Sulaiman, tambahkanlah doa ini tersebut dengan kalimat di bawah ini. Dan kami mohon pertolongan kepadamu di dalam kesukaran yang ada pada kami. Mohon keberesan kebaikan dalam semua urusan kami. Inilah kira-kira yang minta tolong ya, sampaikan doa kami ini. Jadi inilah doa yang sudah diberikan nasihat untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, hanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Sudah semua baca. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diridai oleh Allah dan mendapat pelajaran bagi kita. Kita ulang lagi rekaman ini akan menambah wawasan kita dalam hidup sampai hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.